مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan apa yang menjadi tugas kita, tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebagaimana yang difirmankan oleh Allah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah. Dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 191, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina 'adzaban nar. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut salah satu titel yang bisa disematkan kepada hambanya, yaitu titel ulul albab atau orang yang mempunyai kecerdasan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ciri-ciri daripada orang yang disebut sebagai ulul albab. Yang pertama, Allah menyebutkan alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang yang selalu zikir, menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi qiyaman, berdiri, wa qu'udan atau sedang duduk, wa 'ala junubihim, dan juga selalu zikir menyebut asma Allah dalam kondisi berbaring. Ini adalah salah satu daripada ciri ulul albab yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Yadhkurunallah, yaitu selalu menyebut Allah atau selalu mengingat asma Allah atau selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu zikir, menyebut asma Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, maka kita akan, atau hati kita akan menjadi tenang, tentram, dan tidak gelisah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kita bagaimana kita untuk selalu zikir menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap selesai salat, kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu berzikir, membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kita akhiri dengan la ilaha illallah, semuanya menjadi 100 kali.
barang siapa yang setelah selesai sholat membaca zikir tersebut, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dosa tersebut banyak. Wa in kana mithla zabadil bahari, walaupun dosa-dosa kita sebanyak buih di lautan. Ada juga sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'aha fi darajatikum wa khairal lakum min infaqiz zahabi wal waraq wa khairul lakum min an tulqu aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqahum. Qalu bala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikrullah. Rawahu at-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada seorang sahabatnya, maukah kalian aku ajarkan pada satu amalan bi khairi a'malikum, yaitu yang sebaik-baiknya amal kalian. Dan amal ini atau sesuatu yang aku ajarkan ini, azkaha inda malikikum, yang paling suci di depan Tuhanmu, wa arfa'aha fi darajatikum, dan menjadikan derajat kamu lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih baik daripada infak dalam bentuk az-zahab wal waraq, emas maupun perak, yaitu apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu ciri daripada ulul albab adalah zikir, menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ciri ulul albab adalah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, selalu berfikir, bertafakkur, memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta, menciptakan langit, menciptakan bumi. Ini adalah tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal ardi kaifa wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Kita diajak untuk berfikir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang ciptaannya, memikirkan bagaimana Allah menciptakan unta, bagaimana Allah menciptakan langit, bagaimana Allah menciptakan gunung, bagaimana Allah menciptakan bumi. Ini semua adalah untuk mendekatkan diri kita dan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat, salat tarawih rahimakumullah, untuk berfikir kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita sampai pada al-ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, sehingga kita ini sampai pada tingkatan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melihat kita. Ibadah puasa adalah ibadah yang istimewa di mata Allah, ibadah rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah yang hanya benar-benar diketahui kebenarannya oleh si pelaku atau yang melaksanakan ibadah tersebut juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu Allah menyebutkan di dalam sebuah hadis qudsi, al-hasanatu bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dhi'fin illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi.
amal ibadah yang kita lakukan pahalanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada rumusnya. Al-hasanat bi asyri amsalihha ila 700 dhifin. 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kemudian Allah menyebutkan illa saum, kecuali ibadah puasa. Ibadah puasa tidak ada aturan 10 sampai 700 kali lipat, karena Allah menyebutkan fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ibadah ini adalah ibadah khusus, rahasia antara aku dengan hambaku, maka aku akan memberikan ganjaran kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa tanpa hitungan 10 sampai 700 kali lipat, dan semua terserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah puasa inilah yang nanti akan mengajarkan kepada kita sifat muraqabah, sifat selalu merasa dalam pengawasan Allah dimanapun kita berada. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi kita. Hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah, suatu ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, Amirul Mukminin, sedang melakukan perjalanan malam melihat kondisi rakyatnya. Suatu ketika beliau berhenti di depan sebuah rumah. Ternyata rumah tersebut adalah rumah dari seorang penjual susu. Ketika berhenti di rumah tersebut, Umar ibn al-Khattab mendengar pembicaraan seorang ibu dengan anaknya. Ibu itu mengatakan, wahai anakku, hari ini penghasilan susu kita tidak banyak. Ini kalau kita jual, kita tidak mendapatkan keuntungan yang banyak. Sekarang campurlah susu ini dengan air. Supaya apa? Susu dicampur dengan air, maka akan menyatu, dan orang tidak tahu bahwa susu itu dicampur dengan air. Anak itu ketika mendengar perintah dari ibunya menyampaikan, wahai ummi, ini sesuatu yang melanggar aturan yang ditetapkan oleh Umar ibn al-Khattab Amirul Mukminin. Si ibu itu tetap bersikeras, wahai anakku, campur saja air ini ke dalam susu, Umar ibn al-Khattab tidak akan mengetahui. Maka kemudian anak yang masih perawan ini menjawab, wahai ibu, seandainya Umar ibn al-Khattab tidak melihat apa yang kita lakukan, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melihat apa yang kita lakukan. Mendengar ucapan yang luar biasa dari seorang anak perempuan yang masih perawan itu, maka Umar ibn al-Khattab tertarik hatinya, dan apa? Kemudian beliau menikahkan anaknya yang bernama Asim dengan perempuan anak penjual susu tersebut. Hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berpuasa 1 bulan penuh, untuk supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Di antara ciri daripada orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada hal-hal yang gaib, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada adanya hari akhir, beriman kepada surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada Allah dan para malaikat Allah ini akan menjadikan di dalam diri kita sifat muraqabah. Dimanapun kita berada, kita selalu merasa dalam pengawasan Allah, sehingga kita selalu menjaga diri kita untuk selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan singkat khutbah kali ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, memberikan semangat untuk kita semua untuk beribadah sebaik-baiknya pada bulan suci Ramadan ini, khususnya yang tinggal
22 atau 23 hari lagi. Karena apa? Belum tentu tahun depan kita masih bertemu dengan bulan suci Ramadan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم